Pernahkah Anda merasa ditinggalkan ketika Anda berada di titik terendah dalam hidup? Apa yang akan Anda lakukan jika orang yang pernah Anda cintai datang kembali setelah Anda mencapai kesuksesan yang tak terbayangkan? Kisah ini tentang cinta, pengkhianatan, dan perjuangan hidup yang akan mengajarkan kita tentang pengorbanan sejati. Apakah cinta bisa kembali setelah terlambat? Ikuti kisah ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Rizal, seorang lelaki yang lahir di sebuah desa kecil yang terpencil, tumbuh dalam keluarga sederhana. Kehidupannya tidak mudah, dan ia seringkali harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya seorang petani, dan ibunya bekerja sebagai penjahit. Meskipun keluarganya tidak kaya, mereka memiliki kasih sayang yang tulus, dan itu sudah cukup untuk membuat Rizal merasa bahwa hidup ini layak dijalani. Pada usia 24 tahun, Rizal menikahi Amira, seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga yang lebih mampu secara finansial. Amira adalah cinta pertama Rizal, dan mereka saling mencintai dengan tulus. Meskipun hidup mereka tidak mewah, mereka merasa bahagia. Mereka memiliki impian bersama, membangun rumah yang nyaman dan memiliki keluarga kecil yang penuh cinta. Namun, seiring waktu, kenyataan hidup mulai menguji mereka. Penghasilan Rizal yang terbatas membuat Amira merasa cemas akan masa depan. Amira tidak bisa lagi menikmati kehidupan seperti sebelumnya. Kebutuhan sehari-hari semakin meningkat, dan Amira merasa tertekan. Ia mulai merasa cemas, apakah mereka akan selalu hidup dalam keterbatasan ini? Ia pun seringkali merasa iri melihat teman-temannya yang hidup serba cukup, bahkan berlebih. Semua tekanan itu akhirnya membuat Amira merasa tidak puas, dan semakin sering ia merasa terjebak dalam hidup yang penuh kesulitan. Suatu malam, setelah makan malam yang terasa hening, Amira akhirnya mengungkapkan isi hatinya kepada Rizal. "Aku tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus, Rizal. Aku ingin hidup yang lebih baik, yang lebih nyaman, yang lebih aman untuk kita berdua." Rizal, yang merasa semakin lelah dengan segala perjuangannya, terdiam. Ia tahu apa yang akan terjadi, dan hatinya terasa sakit saat mendengar kata-kata itu. "Amira, apa maksudmu? Kita sudah berjuang bersama. Tidak adakah sedikit kesabaran?" Namun, Amira tidak bisa menahan perasaannya lagi. "Aku ingin lebih, Rizal. Aku ingin bisa menikmati hidup, bukan hanya bertahan hidup." Dengan berat hati, Amira memutuskan untuk meninggalkan Rizal dan kembali ke rumah orang tuanya di kota besar. Ia merasa bahwa jalan terbaik untuk dirinya adalah mencari kehidupan yang lebih layak, meskipun harus meninggalkan orang yang selama ini dia cintai. Rizal merasa hancur, tapi ia tidak bisa menahan Amira. Ia hanya bisa melepaskannya dengan doa dan air mata yang tak bisa disembunyikan. Amira pun pergi tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. 5 tahun berlalu sejak perpisahan itu, dan kehidupan Rizal tidaklah mudah. Ia harus menghadapinya seorang diri, tanpa Amira di sisinya. Namun, meskipun perasaannya terluka, Rizal tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus bertahan dan mencari cara untuk memperbaiki hidupnya. Dengan tekad yang kuat, Rizal memutuskan untuk merantau ke kota besar. Di kota itu, ia mulai bekerja sebagai buruh bangunan. Setiap hari, ia mengangkat beban berat, menggali tanah, dan melakukan pekerjaan fisik lainnya yang sangat melelahkan. Meskipun begitu, Rizal selalu menatap masa depan dengan penuh harapan. Dengan waktu dan usaha yang keras, Rizal mulai belajar tentang dunia konstruksi. Ia tidak hanya bekerja, tetapi juga memanfaatkan waktu luangnya untuk mempelajari manajemen proyek
dan mulai berhubungan dengan orang-orang yang berpengaruh di dunia usaha. Setelah beberapa tahun bekerja tanpa kenal lelah, Rizal akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mendirikan perusahaan konstruksinya sendiri. Hal ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Ia menghabiskan banyak waktu dan energi, berjuang melawan kegagalan demi kegagalan, namun ia terus bangkit dan berusaha. Akhirnya, keberhasilannya membuahkan hasil. Rizal menjadi pengusaha sukses dengan banyak cabang perusahaan yang tersebar di berbagai kota besar. Ia berhasil membangun kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Namun, meskipun hidupnya kini penuh dengan kemewahan, ada satu hal yang tidak bisa Rizal hindari, perasaan kosong yang ada di dalam dirinya. Sukses dan kekayaan tidak bisa menghapuskan rasa kehilangan yang ia rasakan setelah perpisahannya dengan Amira. Setiap kali ia merayakan pencapaian baru, perasaan kesendirian itu datang. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari tidak bisa ditemukan dalam harta atau kesuksesan semata. Ia merindukan kehangatan keluarga, kehadiran seseorang yang bisa berbagi tawa dan cerita. Namun, itu adalah hal yang mustahil karena Amira sudah memilih jalannya sendiri. Di sisi lain, Amira yang kini hidup di kota besar dengan pekerjaan yang cukup baik, merasakan hal yang sama. Meskipun dia hidup dalam kemewahan, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh harta. Meskipun dia berhasil mendapatkan pekerjaan yang mapan dan memiliki banyak teman, dia merasa kehilangan sesuatu yang lebih penting, rasa cinta yang dulu ada antara dirinya dan Rizal. Namun, Amira merasa cemas untuk menghubungi Rizal. Apakah dia masih ada tempat di hati Rizal setelah semua yang terjadi? Suatu hari, Amira mendapat undangan reuni dari teman-temannya di desa. Setelah 5 tahun berlalu, Amira merasa ingin melihat kembali orang-orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dengan perasaan campur aduk, ia memutuskan untuk kembali ke desa itu. Ketika ia sampai di sana, ia disambut oleh wajah-wajah lama yang mengenalnya. Namun, satu wajah yang sangat ia rindukan tak ada di antara mereka, Rizal. Teman-temannya memberitahu Amira bahwa Rizal kini telah berubah drastis. Ia sudah menjadi pengusaha sukses dengan perusahaan yang berkembang pesat. Mendengar hal itu, Amira merasa campur aduk. Ada rasa bangga karena Rizal berhasil mencapai impian yang dulu mereka impikan bersama, tetapi ada juga rasa penyesalan yang mendalam. Mengingat keputusan yang dia buat untuk meninggalkan Rizal, Amira merasa bahwa mungkin kesempatan untuk kembali sudah hilang. Namun, keinginan untuk bertemu dengan Rizal dan meminta maaf menjadi semakin kuat. Amira merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mencoba memperbaiki kesalahan masa lalu. Akhirnya, dengan hati yang berat namun penuh harapan, Amira memutuskan untuk mencari Rizal dan menemui dia. Ia ingin mengungkapkan perasaan sesungguhnya dan berharap bisa memperbaiki hubungan mereka yang hancur. Amira akhirnya berhasil mendapatkan nomor telepon Rizal melalui teman-temannya yang masih mengenalinya. Pada suatu pagi yang cerah, ia menelepon Rizal dengan perasaan gemetar. "Rizal, ini Amira. Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin bicara," katanya. Suaranya terdengar cemas dan penuh keraguan. Rizal terkejut mendengar nama itu, namun ia tidak merasa marah. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia menjawab, Amira, kita bisa bertemu, tetapi aku harus jujur padamu. Aku sudah bukan orang yang sama lagi." Amira merasa cemas mendengar kata-kata itu. Apakah Rizal masih bisa menerima dirinya? Ataukah semua sudah berakhir? Namun, ia tetap memutuskan untuk bertemu dengan Rizal, berharap bisa memperbaiki segalanya. Mereka akhirnya bertemu di sebuah restoran mewah di pusat kota. Amira datang dengan penampilan rapi dan anggun,
berusaha menampilkan dirinya yang terbaik. Rizal datang dengan pakaian formal yang menunjukkan kedewasaan dan kesuksesannya. Namun, matanya menunjukkan keheningan, seakan menyimpan banyak perasaan yang telah lama terkubur. Amira merasa cemas, namun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengungkapkan perasaannya. Rizal, Amira mulai, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkanmu. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Rizal hanya mendengarkan, wajahnya datar namun tidak terlihat marah. Aku tahu kamu merasa hancur ketika aku pergi, dan aku tidak bisa mengembalikan waktu itu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya takut, Rizal. Takut pada ketidakpastian masa depan. Rizal menatapnya dalam-dalam, namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, Amira, aku sudah melewati banyak hal sejak kita berpisah. Hidupku sudah berubah. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri. Amira terdiam. Kata-kata Rizal terasa menusuk dalam hatinya. Ia berharap Rizal bisa berkata lebih lembut, memberi kesempatan untuk memperbaiki semuanya, tetapi kenyataannya tidaklah seperti yang ia harapkan. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, Amira. Aku sudah berubah, dan hidupku telah melanjutkan jalan yang berbeda. Aku telah menemukan kedamaian dalam diriku, dan aku tak ingin kembali ke hubungan yang dulu. Itu sudah selesai, kata Rizal tegas, namun dengan nada yang lebih bijaksana daripada keras. Amira merasa terhujam. Semua harapan yang ia bawa seolah runtuh begitu saja. Namun, di dalam dirinya ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada penyesalan, tetapi juga sebuah pengertian. Setelah beberapa detik hening, Amira mulai berbicara lagi. Aku paham, Rizal. Aku memang pantas mendapatkan ini. Aku tahu apa yang aku lakukan dan aku menerima kenyataan ini. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena pernah mencintaiku. Aku harap kamu bahagia. Rizal tersenyum tipis. Aku juga berharap begitu, Amira. Kita berdua telah belajar banyak dari perjalanan ini. Mereka berdua terdiam, masing-masing menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mengulang kembali masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita sekarang. Setelah beberapa saat, mereka berpisah dengan saling memberikan salam perpisahan yang sederhana namun penuh pengertian. Tak ada lagi air mata, hanya sebuah kedamaian yang ditemukan di antara mereka berdua. Amira meninggalkan restoran itu dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena akhirnya bisa mengatakan semua yang ada dalam pikirannya. Namun, di sisi lain, hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk bersama Rizal, namun ia juga menyadari bahwa mungkin itu adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Mungkin cinta itu memang tidak bisa dipaksakan, dan terkadang kita harus belajar untuk melepaskan agar bisa menemukan kedamaian. Malam itu, Amira berjalan menyusuri jalanan kota dengan langkah yang pelan. Pikirannya penuh dengan kenangan tentang Rizal, tentang masa lalu yang kini terasa seperti mimpi. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, namun kita harus menerima kenyataan dan belajar dari setiap pengalaman. Di saat itulah, Amira merasa seperti menemukan dirinya kembali. Ia mulai berpikir bahwa mungkin kebahagiaan yang dia cari selama ini tidak ada di luar dirinya, melainkan ada dalam dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak lagi mencari cinta dalam harta, tetapi dalam memberi dan berbagi. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Amira mulai fokus pada hidupnya.
Ia beralih dari dunia yang hanya berfokus pada materi menuju kehidupan yang lebih berarti. Ia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, membantu anak-anak terlantar, memberikan sumbangan pada orang-orang yang membutuhkan, dan merasa bahwa inilah jalan yang tepat untuknya. Dia mulai merasa puas dengan hidupnya yang sederhana, namun penuh makna. Rizal juga kembali ke rutinitasnya. Ia terus menjalankan bisnisnya dengan tekun, namun ia mulai merasa lebih ringan. Keputusan yang ia buat untuk melepaskan masa lalu ternyata membawa kedamaian dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa kesepian atau kosong. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari memiliki banyak uang, tetapi dari damai dalam diri sendiri. Rizal mulai lebih banyak melibatkan dirinya dalam kegiatan amal, memberdayakan masyarakat sekitar, dan merasa lebih puas dengan hidup yang ia jalani. Beberapa tahun setelah pertemuan terakhir mereka, Amira merasa bahwa ada yang hilang dalam hidupnya. Meskipun ia telah berhasil mencapai banyak hal, ia merasa ada sesuatu yang belum ia temukan, kedamaian dan kepuasan sejati. Setiap kali ia melihat pasangan bahagia atau mendengar kisah sukses, ia merasa seolah-olah ada bagian dari dirinya yang tidak lengkap. Suatu malam, setelah pulang dari sebuah pertemuan bisnis, Amira membuka album foto lama dan menemukan foto mereka berdua saat masih muda. Kenangan itu datang begitu saja, mengingatkannya pada saat-saat bahagia yang pernah ia rasakan bersama Rizal. Penuh dengan penyesalan, ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mencoba memperbaiki semuanya. Tanpa ragu, Amira memutuskan untuk menghubungi Rizal sekali lagi. Ia menulis sebuah pesan singkat yang berisi permintaan untuk bertemu, tidak dalam acara atau situasi formal, tetapi hanya untuk berbicara. Tidak ada agenda lain, hanya kesempatan untuk minta maaf dan berbicara hati ke hati. Amira merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk meminta maaf dan mencari penutupan yang selama ini ia cari. Rizal menerima pesan tersebut dengan perasaan yang campur aduk. Dia ingat betul bagaimana Amira meninggalkannya tanpa peringatan, dan meskipun hidupnya telah berubah, kenangan itu masih menyisakan bekas. Tetapi ia tahu, hidup tidak bisa terus-menerus dihantui oleh masa lalu. Setelah beberapa saat, Rizal membalas pesan Amira dengan singkat, "Ya, kita bisa bertemu." Hari Sabtu, sore, di kafe dekat rumahku. Amira merasa sedikit terkejut, tetapi di satu sisi, ia merasa lega karena Rizal masih bersedia bertemu dengannya. Hari Sabtu itu, Amira datang lebih awal ke kafe yang telah disepakati. Ia duduk di sudut ruangan, menunggu dengan perasaan yang bergejolak. Kenangan akan masa lalu dan penyesalan yang mendalam datang silih berganti. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan pertemuan ini menjadi pertemuan formal atau canggung. Ia ingin semuanya sederhana, langsung dari hati. Tidak ada agenda lain selain untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Rizal datang tepat waktu. Dengan pakaian kasual yang nyaman, ia tampak lebih tenang daripada pertemuan pertama mereka 5 tahun lalu. Namun, di balik ketenangannya, Amira bisa melihat bahwa Rizal sudah sangat berbeda. Ia bukan lagi lelaki yang dulu, yang pernah patah hati dan terpuruk. Ia sudah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidupnya, meskipun tidak bersama Amira. Setelah saling menyapa, mereka duduk berhadapan. "Rizal," Amira memulai, aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Aku meninggalkanmu begitu saja, tanpa memberi kesempatan untuk kita bertahan bersama. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri atas apa yang telah terjadi." Rizal hanya diam sejenak, menatap Amira dengan penuh pengertian. Ia tidak merasa marah, namun ia tahu bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diselesaikan dengan kata-kata.
Aku sudah memaafkanmu, Amira, jawab Rizal pelan. Bukan karena aku melupakan semuanya, tetapi karena aku belajar bahwa kita tidak bisa hidup dengan membawa beban masa lalu. Aku telah berjuang untuk menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri, dan itu tidak mudah. Tetapi aku tahu bahwa kebahagiaan itu datang ketika kita bisa menerima apa yang telah terjadi dan melangkah maju. Amira terdiam. Kata-kata Rizal menyentuh hatinya. Ia merasa sangat bersalah atas keputusan yang telah ia buat dulu. Aku sangat menyesal, Rizal, kata Amira dengan suara yang bergetar. Aku meninggalkanmu dengan alasan yang salah. Aku tidak tahu jika aku akan pernah bisa menebus semua yang telah aku rusak. Rizal menatap Amira, matanya lembut namun tegas. Amira, aku sudah lama belajar bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari apa yang kita miliki atau apa yang kita kejar, tetapi dari apa yang ada dalam hati kita. Aku sudah menerima perpisahan kita, dan aku sudah melanjutkan hidup. Aku harap kamu bisa melakukan hal yang sama. Amira merasa ada perasaan lega yang datang, meskipun tidak bisa menghapus rasa penyesalan yang masih ada dalam dirinya. Mereka berbicara lebih lama, mengenang masa lalu, namun kali ini tanpa ada amarah atau penyesalan yang mendalam. Mereka berdua sadar bahwa waktu tidak bisa diulang, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah melanjutkan hidup mereka dengan cara terbaik yang mereka bisa. Setelah berbicara lebih banyak tentang perjalanan hidup masing-masing, pertemuan itu berakhir dengan kedamaian. Amira berdiri untuk pergi, dan Rizal juga bangkit. Mereka tidak saling berpelukan atau memberi janji untuk tetap berteman, tetapi ada saling pengertian yang besar di antara mereka. Aku harap kamu bahagia, Amira, kata Rizal, senyumnya tulus. Amira mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Aku juga berharap kamu demikian, Rizal. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk meminta maaf. Mereka berdua berpamitan dengan cara yang sederhana, tetapi di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka bersama, bukan karena kebencian, tetapi karena kedewasaan dan pemahaman yang telah mereka capai. Amira melangkah keluar dari kafe dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lega, tetapi juga melankolis. Ia tahu bahwa ia telah menempuh jalan yang benar dengan meminta maaf, namun ia juga sadar bahwa hidupnya kini sudah jauh berbeda dari yang pernah ia bayangkan bersama Rizal. Ia tidak lagi berusaha mencari kebahagiaan di luar dirinya. Kini, ia belajar untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, untuk menerima masa lalu dan melangkah ke depan. Di sisi lain, Rizal melanjutkan hidupnya dengan penuh kedamaian. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu tentang mencari siapa yang tepat untuk kita, tetapi tentang menjadi pribadi yang baik dan berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain. Sukses dan kekayaan mungkin datang dengan kerja keras, tetapi kedamaian dan kebahagiaan sejati datang dari menerima hidup apa adanya dan memberikan ruang untuk cinta yang tidak harus dimiliki, tetapi diberikan. Mereka berdua, meskipun tidak lagi bersama, telah menemukan jalan mereka masing-masing. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki satu sama lain, tetapi tentang bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dan memberi ruang bagi kebahagiaan yang datang dengan cara yang tak terduga. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidup Rizal dan Amira. Semoga kisah ini memberi Anda inspirasi untuk terus berjuang dalam hidup, untuk menerima masa lalu, dan untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh pelajaran hidup lainnya.